Berapa sih tagihan energi paling murah yang Om alam semesta izinkan untuk memisahkan udara di ruangan tempat Anda berada saat ini menjadi oksigen murni dan nitrogen murni? Iya, ini pertanyaan yang menjebak sebenarnya. Benar kan? Karena alam semesta itu mematok harga absolut, nilainya 1.274 Joule per mol, tidak bisa ditawar. Betul sekali. Bahkan kalau Anda punya teknologi paling canggih dari abad ke-22 sekalipun, Anda tetap tidak akan pernah bisa melanggar batas harga tersebut. Wah, terdengar mustahil ya. Tapi hari ini selamat datang kembali untuk Anda para pendengar setia di penelusuran mendalam kita. Kita akan membongkar rahasia di balik angka ini. Ya, dan topik kita kali ini sebenarnya berpusat pada termodinamika. Spesifiknya, kita akan membedah sebuah dokumen berjudul Model 10,4 Campuran Gas Ideal. Kedengarannya memang seperti deretan persamaan matematika abstrak yang meminta kita mengabaikan realitas. Tapi misi kita hari ini adalah menerjemahkan angka-angka ini menjadi pemahaman tentang bagaimana alam semesta bekerja di tingkat molekuler. Dan ini adalah salah satu ironi terbesar dalam sains terapan sih. Kita kan sangat menyukai hal-hal yang konkret ya, baja, beton, Sesuatu yang bisa dipegangkan. persis. Hal-hal yang memiliki dimensi fisik yang jelas. Tetapi untuk benar-benar menguasai termodinamika molekuler, para ilmuwan harus menciptakan sebuah realitas alternatif. Sebuah dunia di mana aturan fisika dasar sengaja dihilangkan ya. Mengapa Anda yang mendengarkan harus peduli? Karena prinsip ini menjelaskan segala hal, mulai dari kenapa parfum menyebar di seluruh ruangan, sampai bagaimana industri menghitung biaya pembuatan oksigen medis. Oke, mari kita bedah ini. Ya, mari kita mulai dari fondasinya. Model gas ideal ini meminta kita untuk membayangkan sekumpulan molekul yang sama sekali tidak memakan ruang. Nol volume. Bentar-bentar, nol volume. Dan benar-benar tidak berinteraksi satu sama lain. Tidak ada tarik-menarik atau tolak-menolak. Sama sekali tidak ada. Bukankah ini absurd? Maksud saya, kalau saya sedang merancang sistem industri nyata, mengapa saya harus pakai model yang jelas-jelas fiksi ini? Ya, pertanyaannya sangat valid. Kedengarannya memang seperti kita sedang menyerah pada kompleksitas alam. Di dunia nyata, setiap molekul adalah entitas fisik yang saling berinteraksi. Itu sangat rumit. Pasti. Tapi, yang menarik di sini adalah fiksi ini ternyata menjadi realitas pada satu kondisi yang sangat spesifik, yaitu pada batas tekanan yang mendekati nol. Oh, tekanan mendekati nol. Berarti kita bicara tentang lingkungan di mana kepadatan gas tersebut hampir tidak ada. Ini. Bayangkan dua orang dengan mata tertutup di dalam sebuah stadion sepak bola raksasa yang benar-benar kosong. Wah, itu visualisasi yang bagus. Iya kan? Karena stadionnya sangat besar dan hanya ada dua orang, probabilitas mereka untuk bertabrakan itu secara efektif adalah nol. Tidak ada interaksi fisik. Dan dengan menghilangkan variabel interaksi yang membingungkan itu, kita mendapatkan penyederhanaan analitis. Kita punya basis konseptual yang kokoh. Tapi orang-orang dengan mata tertutup ini kan tetap punya identitas. Meskipun mereka tidak saling menabrak, si A tetaplah si A, si B tetaplah si B. Betul sekali. Walaupun mereka tidak berinteraksi, setiap jenis molekul ini tetap membawa struktur internal mereka sendiri. Jadi oksigen tetap punya kapasitas panas oksigen, gitu ya? Iya, dan entalpi serta entropi yang berbeda pula. Kepribadian bawaan ini tidak bisa dihapus oleh jarak. Nah, ini membawa kita pada teka-teki logika nih. Kalau molekul-molekul ini secara teori tidak punya volume dan saling mengabaikan, lalu bagaimana mereka bisa mengisi ruang? Iya, itu seringkali membingungkan. Lebih aneh lagi, bagaimana mereka bisa menghasilkan tekanan yang bisa kita ukur? Kalau saya mencampur gas A dan gas B, apakah mereka benar-benar bersikap seolah gas lainnya itu tidak ada sama sekali? Memang intuisinya memberontak ya. Tapi justru itulah esensinya. Model ini membuktikan bahwa volume molar gas ideal itu selalu sama. Konstanta gas dikali suhu dibagi tekanan. Tidak peduli apakah itu gas murni atau campuran ya? Betul. Volume molar campuran identik dengan volume molar spesies murni. Mereka menempati ruang yang sama persis. Dan ini melahirkan konsep tekanan parsial, kan? Seingat saya, tekanan parsial itu berarti tekanan yang akan dihasilkan oleh satu gas jika dia sendirian menempati seluruh ruangan tersebut. Tepat. Persamaannya sangat elegan.
Tekanan parsial hanyalah fraksi mol dari gas tersebut dikalikan tekanan total wadah. Soal fraksi mol ini. Di sumber kita disebutkan ada konvensi penamaan yang sangat kaku. Huruf Y kecil digunakan untuk fraksi mol gas, sedangkan X kecil untuk cairan. Kenapa harus sekaku itu sih? Wah, ini krusial banget buat para insinyur yang merancang sistem pemisahan di dunia nyata. Oh ya? Kenapa bisa begitu? Bayangkan sistem keseimbangan uap cair di menara distilasi kilang minyak. Kalau variabel untuk fase uap atau Y tidak dipisahkan tegas dari fase cair atau X, model matematika Anda akan hancur lebur. Oh wow. Jadi Anda tidak akan tahu mana cairan yang sedang mendidih dan mana uap yang sedang mengembun. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Sikap molekul gas yang saling mengabaikan ini bukan sekedar kebetulan matematis. Ini mengarah langsung kepada teorema Gibbs. Ya, teorema Gibbs. Sangat fundamental. Konsepnya kayak molekul-molekul ini punya semacam gelembung privasi gitu kan. Setiap gas hidup dalam privasinya sendiri. Analogi gelembung privasi itu pas banget. Teorema ini bilang kalau properti molar parsial suatu spesies dalam campuran itu sama persis dengan properti spesies itu saat dia murni. Asalkan suhunya sama dan tekanannya sama dengan tekanan parsialnya sendiri ya? Betul, dan implikasinya luar biasa. Teorema ini memungkinkan kita membangun pemahaman tentang campuran yang sangat kompleks, hanya bermodal sifat murni dari gas penyusunnya. Aman energi Gibbs untuk campuran yang mengandalkan suhu, tekanan, dan fraksi mol sebagai variabel kanoniknya. Tapi tunggu. Mengetahui properti pribadi setiap gas ini memancing pertanyaan yang lebih besar buat saya. Kalau setiap gas cuek satu sama lain, apa yang sebenarnya terjadi pada energi saat kita mencampur gas-gas ini? Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita harus membandingkan entalpi dan entropi. Oke, mari kita mulai dari entalpi atau energinya. Saat pencampuran gas ideal, perubahan entalpinya adalah nol kan? Nol mutlak. Entalpi campuran itu sama dengan entalpi murninya. Tidak ada panas yang ditransfer. Pencampuran ini seakan-akan gratis secara energi panas. Tunggu dulu. Kalau mencampur gas itu gratis karena tidak ada panas yang bertukar, mengapa mereka tidak bisa berpisah sendiri secara gratis juga? Maksud saya, kenapa udara tidak tiba-tiba terpisah jadi oksigen di satu sudut dan nitrogen di sudut lain? Pertanyaan bagus. Disitulah hukum kedua termodinamika dan entropi mengambil alih. Sementara entalpi itu tidak peduli tekanan, entropi justru sangat bergantung pada tekanan. Berarti ini soal kekacauan sistem ya? Iya, energi total alam semesta mungkin tidak berubah, tapi tingkat kekacauannya selalu naik. Coba saya kasih ilustrasi ke pendengar. Bayangkan Anda punya setempuk kartu remi yang masih baru, tersusun rapi sesuai angka dan gambar. Itu berarti entropinya sangat rendah ya? Benar. Lalu Anda mulai mengocok kartu itu. Mencampur kartu tidak butuh energi panas yang berarti. Entalpinya praktis nol. Tapi kekacauannya melonjak tajam. Dan mengembalikan kartu yang sudah terkocok-acak kembali menjadi susunan rapi, itu mustahil terjadi secara spontan. Pasti butuh kerja keras kan? Anda harus mencari kartunya satu persatu. Makanya, proses pencampuran ini inherent irreversible, jalan satu arah. Karena nilai persamaan entropi pencampurannya selalu positif. Tepat sekali. Mengembalikan tatanan itu menuntut bayaran berupa kerja. Nah, ngomong-ngomong soal bayaran, mari kita hitung harga pastinya di dunia nyata. Di sumber kita ada contoh 10,5. Kita diminta memisahkan udara pada suhu ruang 25 derajat Celcius dan tekanan 1 bar. Udara itu kan sekitar 79% nitrogen dan 21% oksigen. Iya, kita tadi tahu perubahan entalpinya 0. Tapi perubahan entropi saat kita paksa berpisah itu bernilai negatif, minus 4,27 Joule per mol Kelvin. Tanda negatif ini adalah bukti tegas bahwa udara tidak akan terpisah secara alamiah. Anda melawan arus alam semesta di sini. Jadi untuk menghitung kerja minimum atau kerja idealnya, kita kalikan perubahan entropi itu dengan suhu lingkungan. Ketemulah angka 1274 Joule per mol. Sebuah angka yang sangat krusial. Jadi, apa arti dari semua ini? Ini bukan cuma teori dari buku. Angka ini adalah tagihan energi absolut paling murah yang harus dibayar oleh pabrik pembuat oksigen atau nitrogen murni. Ini memunculkan pertanyaan penting tentang efisiensi batas industri kita.
Persamaan sederhana dari model gas ideal ini secara harfiah menetapkan hukum fisika yang tidak bisa dilanggar. Anda mau merancang mesin seefisien apapun, alam semesta tetap menagih 1274 Joule itu ya? Persis, kita tidak bisa menipu alam. Entropi menuntut bayarannya secara tunai. Wow, sungguh penelusuran yang luar biasa. Mari kita rekap sedikit untuk Anda yang mendengarkan. Kita mulai dari membayangkan molekul buta di stadion kosong. Iya, untuk memahami absensi interaksi. Terus kita berkenalan dengan gelembung privasi di teorema Gibbs. Sampai akhirnya kita pakai perhitungan entropi untuk melihat harga nyata dari proses pemisahan udara. Semua dari sebuah model yang katanya tidak nyata ya. Betul banget. Tapi sebelum kita tutup penelusuran mendalam ini, saya mau meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda semua. Sepanjang diskusi, kita akan berlindung di balik kenyamanan model gas ideal nih. Di mana molekul bersikap sangat sopan dan saling mengabaikan. Iya, fiksi yang indah. Tapi coba pikirkan dunia industri nyata. Dengan tekanan yang sangat tinggi dan tangki terkompresi, molekul-molekul ini dipaksa berdesakan. Mereka mulai saling bertabrakan, tarik-menarik, dan saling tolak secara fisik. Saat itulah segala kompleksitas gaya antar molekul ikut campur tangan. Nah, bayangkan ini. Jika dalam kondisi ideal yang sopan dan tidak ada interaksi saja, alam semesta sudah memalak kita 1274 Joule per mol. Seberapa jauh lebih kompleks dan mahalnya proses itu di dunia nyata, di mana kita harus melawan semua drama tarik-menarik molekul yang sebenarnya. Wah, pastinya butuh energi yang jauh lebih besar lagi. Pajak entropinya makin mahal. Sangat mahal. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan menjadi bagian dari penelusuran mendalam kita kali ini. Kita berhasil mengubah rumus abstrak di atas kertas menjadi realitas yang hidup dan bernafas di sekitar kita. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.